Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Pak Arif di mata pelajaran Penjas Orkes untuk kelas 8, khususnya untuk 8C, 8D, dan 8E. Pada pertemuan hari ini atau pertemuan yang kelima, kita akan memasuki materi yang baru, yaitu terkait dengan keselamatan di jalan raya. Selamat mengamati video berikut ini. 5M pencegahan penularan COVID-19. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Sedangkan yang ketiga, selalu menjaga jarak dengan orang lain. Yang keempat, kita harus menghindari kerumunan. Sedangkan yang kelima adalah membatasi mobilisasi atau kegiatan bermasyarakat. Nah, kurang lebih seperti itu terkait dengan 5M. Menjaga diri kita dan keluarga kita dari penyakit menular COVID-19. Nah, kita masuk pada materi hari ini. Kita masuk pada KD 3.8 dan KD 3.9. Untuk 3.8 yaitu memahami cara menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Sedangkan KD 4.8 yaitu memaparkan cara menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Nah, sedangkan untuk tujuan pembelajarannya, diantaranya anak-anak diharapkan memiliki pengetahuan maupun mempraktekkan keselamatan di jalan raya serta menunjukkan perilaku kerjasama, bertanggung jawab, menghargai perbedaan, disiplin, dan toleransi. Nah, sebelum Pak Arif jelaskan terkait keselamatan di jalan raya, Pak Arif memiliki sebuah video pembelajaran. Silahkan disaksikan dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan belajar bab 9, yaitu budaya hidup sehat, materi keselamatan di jalan raya, mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan untuk kelas 8 sekolah menengah pertama. Kompetensi dasar yang harus kalian kuasai yaitu memahami serta mengampanyekan cara menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Sebelum masuk ke materi, coba kalian amati gambar-gambar berikut. Kira-kira yang ada di gambar tersebut benar atau tidak ya? Apakah kalian juga melakukan hal yang sama? Terus pertanyaannya, pernah nggak sih kalian melakukan pelanggaran lalu lintas? Pasti pernah ya. Oke, kita ke materi. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2004, jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Perlengkapan jalan meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan serta fasilitas pendukung lalu lintas. Jalan raya adalah jalan utama yang menghubungkan satu kawasan dengan kawasan lain, digunakan untuk kendaraan bermotor oleh masyarakat umum,
dibiayai oleh perusahaan negara, serta penggunaannya diatur oleh Undang-Undang Pengangkutan. Aktivitas di jalan raya. Ada 4 yang akan kita bahas. Yang pertama adalah aktivitas pejalan kaki. Yang kedua adalah aktivitas bersepeda. Yang ketiga, kegiatan menggunakan bus. Yang keempat, menggunakan sepeda motor. Kewajiban pejalan kaki yang pertama adalah selalu berjalan di trotoar atau tempat pejalan kaki. Yang kedua, berjalan di sebelah kiri. Dan yang ketiga, menyeberang di tempat yang sudah ditentukan. Untuk aktivitas bersepeda, pastinya membuat kita lebih sehat, mengurangi biaya, dan pastinya ramah lingkungan. Nah, bersepeda yang baik itu bagaimana sih? Yang pertama, kalian harus pakai pakaian yang berwarna terang. Pakai helm, patuhi rambu, jangan melawan arus, jangan pakai earphone, tangan siap ngerem, jangan nyalip dari kiri, jangan melewati marka, pakai lampu kalau malam, dan gunakan tangan kalian sebagai tanda kalau mau belok atau mau berhenti. Cara berkendara yang baik. Pertama, selalu pakai helm SNI, jaket, dan sarung tangan. Perhatikan posisi duduk, posisi tangan, fokus pandangan, serta lakukan teknik pengereman yang baik, dan jangan melebihi kecepatan yang sudah ditentukan. Keselamatan di jalan raya adalah suatu upaya mengurangi kecelakaan dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab kecelakaan, seperti prasarana, faktor sekeliling, sarana manusia, dan rambu atau peraturan. Hal ini sangat perlu dilakukan karena jumlah korban kecelakaan pada transportasi darat jauh lebih besar dibandingkan jumlah korban kecelakaan pada transportasi lain, misalkan udara ataupun laut. Sekarang kita masuk klasifikasi jalan raya. Jalan raya dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah jalan arteri, yang kedua jalan kolektor, yang ketiga jalan lokal, dan yang keempat adalah jalan lingkungan. Jalan arteri sendiri dibagi menjadi 2, yaitu jalan arteri primer dan jalan arteri sekunder. Untuk jalan arteri primer, lebar jalannya lebih dari 8 meter dan kecepatannya lebih dari 60 km per jam. Kapasitasnya lebih besar dari volume rata-rata lalu lintas. Untuk arteri sekunder, kecepatannya lebih dari 30 km per jam, lebar jalan lebih dari 8 meter, serta kapasitasnya lebih besar atau sama dari volume rata-rata lalu lintas. Yang kedua, jalan kolektor. Jalan kolektor dibagi menjadi 2, yaitu jalan kolektor primer dan jalan kolektor sekunder. Pada jalan kolektor primer ini, kecepatannya lebih dari 40 km per jam, lebar jalan 7 meter, kapasitasnya lebih besar atau sama dari volume rata-rata lalu lintas. Selanjutnya, jalan kolektor sekunder, kecepatannya lebih dari 20 km per jam, lebar jalannya lebih dari 7 meter. Yang ketiga adalah jalan lokal. Jalan lokal ini juga dibagi menjadi 2, yaitu jalan lokal primer dan jalan lokal sekunder. Untuk jalan lokal primer, kecepatannya lebih dari 20 km per jam, lebar jalannya lebih dari 6 meter, serta tidak terputus walaupun masuk ke wilayah desa. Selanjutnya, jalan lokal sekunder, kecepatannya lebih dari 10 km per jam dan lebar jalannya lebih dari 5 meter. Yang keempat adalah jalan lingkungan. Jalan lingkungan ini merupakan jalan umum yang digunakan untuk melayani angkutan lingkungan daerah sekitar. Untuk teman-teman semua, jangan lupa safety riding, selalu gunakan perangkat keselamatan kalian ketika berkendara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kurang lebih seperti itu tadi
untuk video pembelajaran terkait dengan keselamatan di jalan raya. Nah, kita masuk pada materi yang sudah Pak Arif persiapkan. Yang pertama adalah pengertian rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat, dan atau perpaduan di antaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Nah, berdasarkan jenis pesan yang disampaikan, rambu lalu lintas dapat dikelompokkan menjadi yang pertama, rambu peringatan. Rambu peringatan ada beberapa jenisnya, mulai dari tikungan ke kiri, tikungan ke kanan, ada persimpangan 4 arah, dan lain sebagainya. Yang kedua, rambu petunjuk. Mulai dari rambu petunjuk 1, kode warna coklat untuk tujuan wisata. Rambu petunjuk 2, kode warna putih untuk jalan tol, dan sebagainya. Yang ketiga adalah rambu larangan. Mulai dari rambu larangan berhenti. Tandanya adalah tanda huruf S dicoret ke samping, dilarang berhenti. Rambu larangan membunyikan isyarat suara, dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk pada rambu perintah. Mulai dari rambu perintah memasuki lajur yang ditunjuk, bisa sebelah kiri atau sebelah kanan. Yang kedua, rambu batas minimum kecepatan. Biasanya tertulis berapa kilometer per jam. Kita masuk pada pengertian markah jalan. Markah jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang berbentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas. Yang pertama, markah membujur. Yang kedua, markah melintang. Yang ketiga, markah serong. Sedangkan yang keempat, markah lambang. Biasanya markah lambang ini ada di jalan raya dengan tulisan berwarna merah, Yona selamat sekolah. Kita masuk pada macam-macam pelanggaran lalu lintas dan sanksinya. Mulai dari menerobos lampu merah, tidak menggunakan helm, tidak membawa surat kelengkapan kendaraan, melawan arus, melanggar rambu-rambu lalu lintas, menerobos jalur busway. Jalur busway biasanya ada di perkotaan. Tidak menggunakan spion juga termasuk pelanggaran lalu lintas. Yang kesembilan, berkendara melewati trotoar juga merupakan pelanggaran lalu lintas karena trotoar ditujukan untuk pengguna jalan kaki. Nah, ada menggunakan HP atau alat komunikasi juga merupakan pelanggaran lalu lintas. Nah, kurang lebih itu untuk materi pada hari ini, yaitu materi pada pertemuan kelima terkait dengan keselamatan di jalan raya. Dari Pak Arif cukupkan sampai di sini. Bertemu lagi di pertemuan selanjutnya, yaitu penilaian pengetahuan dan penilaian
Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan tarik akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.